Bagaimana caranya supaya kita tidak iri? Satu, kita harus menguatkan iman kita kepada Allah bahwa Allah itu maha bijaksana dan sempurna di dalam membagi rezekinya. Orang yang iri itu sebenarnya dia menuduh Allah nggak adil. Orang yang iri, hakikatnya dia menuduh Allah tuh nggak adil. Allah kok gawe kono ngono sih kene aku ini. Allah dituduh nggak adil. Ini dangkalnya iman ini. Orang yang imannya kuat kepada Allah, dia akan mengenal Allah itu punya nama Al-Hakim, Maha Bijaksana. Jadi Allah itu tidak bisa dituduh. Kurang ini, kurang itu. Sungguh celaka orang yang menuduh Allah. Nah, ketika kita sudah kuat iman kita bahwa Allah itu Maha Bijaksana, maka di situ akan terkumpul sebuah positive thinking. Apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Baik itu ketampanan, atau rezeki, atau mungkin istri, atau mungkin anak, atau mungkin jodoh, atau mungkin ilmu, apa saja yang Allah berikan kepada kita itu sudah yang terbaik. Kita nggak usah kepingin yang orang lain dapat. Belum tentu yang kita lihat sesuatu itu cocok untuk orang lain, timpak kita ini tidak tentu cocok. Ya, segala sesuatu sudah fi ahsani taqwim, di dalam sebaik-baiknya ciptaan. Ini penting ya, supaya kita tidak punya penyakit iri, maka kita harus menguatkan iman bahwa Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana, Maha sempurna dalam semua keputusannya dan di dalam membagi rizki-rizki kepada hambanya. Tinggal kita bagaimana mensyukuri yang kita dapat sehingga kita mendapat tambahan nikmat dan mendapat surga karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kalau kita mau tidak punya penyakit iri, kita harus meyakinkan diri kita bahwa Allah itu mampu memberi kita. Seperti orang itu bahkan lebih lagi. Allah itu qadir. Maka kalau kita melihat ada orang itu, Masya Allah, hafal Quran, Masya Allah ahli Quran, kita kepingin doa. Ya Allah, jadikanlah saya, anak cucu saya orang ahli Quran. Amin Allahumma. Allah mampu. Ya. Sehingga kalau kita yakin Allah mampu memberi kita, ada orang yang punya kekayaan yang banyak dan dia hobi sedekah. Ya. Umpamane ono wong ki angger Ramadan sedekah ki umpamane nggih 10 miliar. Hebat betul? Hebat nggih? Angger Ramadan sedekah 10 miliar. Masya Allah. Itu kita melihatnya hebat. Kita yakin kalau Allah memberi, kita bisa. Dan lebih dari itu pun bisa. Cuma kan kita belum pernah minta. Kita cuma, mantuh, top ya, mau ngono tok. Pernah gak kita minta, ya Allah berikan saya suatu saat, saya punya uang sebanyak itu dan saya bisa sedekah lebih daripada orang itu. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Jadi kita itu harus menguatkan diri kita dalam iman dan keyakinan sehingga kita ini tidak menjadi orang yang suka iri kepada pemberian Allah yang diberikan kepada salah satu hambanya. Ini penting karena ini penyakit terjadi di anak manusia ini. Ya, bahkan anak Nabi Adam yang pertama, yang awal-awal, Qabil iri kepada Habil. Maka anak cucunya juga harus hati-hati dari penyakit ini, penyakit iri. Nah, biasane iri niku yang betul kok mesti biasanya iri niku nek setunggal letting setunggal profesi. Ya tak? Wong dagang pecel iri karo wong dagang pecel. Ustad iri karo ustad. Ya tak? Ya? Nah, anak duwe bapak duwe anak loro iri, dulur padha dulur iri. Ya niku. Ya, jadi pejabat karo pejabat. Nah niku biasanya iri ngoten niku. Ya? Maka kita harus hati-hati dari penyakit iri karena iri ini menggerogoti pahala kita. Kita seakan-akan banyak pahala, nanti di hari kiamat soal Allah ternyata pahala sudah hilang semua. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian termasuk kita kalau kepingin hilang penyakit iri, kita ikut seneng kalau saudara kita yang kita ada penyakit iri dapat nikmat, kita ikut seneng. Seneng yang tenanan. Ya Allah, dulurku untuk nikmat meneh, alhamdulillah. Kok iso tuku mobil, wah enak iki. Engko nek aku duwe hajat iso nyileh.
rak sah bayar pajak ning iso nganggo. Kan penak, ditakwil gampang wae. Ya ta? Ono dulure tuku HP anyar, seneng alhamdulillah. Dipaksa begitu. Ya ta? Alhamdulillah. Ya ta? Iso tuku omah maneh, alhamdulillah. Nah, mangke nek kula pas arep mantu butuh panggonan transit kanggo calon besan iso nyilih omahe dulure. Alhamdulillah. Ngono wae. Ojo digawe sing repot. Ya ta? Nah repot niku mungkin tambah repot. Dulure tuku motor anyar, sing kene katisen 3 dina. Lah mengko kono tuku tumbas mobil niku dulure ki ambahe semaput. Nah dulure tuku omah mati sek. Na'udzubillahi min dzalik ya. Maka kita mohon hati kita mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah. Hati yang banyak bersyukur. Amin Allahumma. Yang Allah berikan pasti yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah.